Halo Sobat Finansialku, Minku hadir kembali dan akan membagikan kisah inspiratif yang patut kita teladani dari kisah para nabi. Kali ini Minku akan membahas tentang kisah Nabi Yusuf yang penuh kesabaran dan selalu memaafkan kesalahan. Sobat Finansialku, jangan sampai lewatkan video berikut ini ya, supaya kita bisa belajar dari kisah Nabi untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Yuk simak videonya. Sobat Finansialku, Nabi Yusuf adalah nabi dan rasul ke-11 dari 25 nabi yang patut diimani. Dikisahkan, Nabi Yusuf terlahir dengan karunia paras yang rupawan. Sang ayah, Nabi Yakub, memberikan kasih sayang yang lebih kepada Nabi Yusuf, hingga membuat saudara-saudaranya nggak bisa menyembunyikan rasa iri terhadapnya. Suatu ketika, Nabi Yusuf kecil bermimpi, diperlihatkan 11 bintang, bulan, dan juga matahari bersujud kepadanya. Lalu ia ceritakan mimpi ini kepada sang ayah. Nabi Yakub meminta agar Nabi Yusuf tidak menceritakan kepada siapapun, termasuk ke saudara-saudaranya. Sebab sang ayah mengetahui kalau suatu saat nanti Nabi Yusuf akan menjadi seorang Rasul Allah. Dimasukkan ke dalam sumur. Mengetahui tentang hal ini, para saudaranya pun semakin iri dan berencana menyingkirkan Nabi Yusuf dengan membuangnya ke sumur yang cukup dalam. Kepada sang ayah, mereka ceritakan bahwa Nabi Yusuf tewas diterkam serigala, hingga Nabi Yakub pun sangat terpukul dan menangis berhari-hari sampai membuat matanya menjadi buta. Selama berada di dalam sumur, Nabi Yusuf percaya bahwa Allah pasti akan menyelamatkannya. Rupanya Nabi Yusuf berhasil ditemukan oleh rombongan khalifah yang sedang menuju Mesir. Mereka pun membawa Nabi Yusuf ke Mesir, menjualnya sebagai budak, dan akhirnya dijadikan sebagai pelayan di rumah Raja Al-Aziz. Ujian lagi harus dihadapi. Ketampanan Nabi Yusuf membuat istri sang raja, Zulaikha, tergoda, namun Nabi Yusuf selalu menolaknya. Karena itu, Zulaikha marah dan memfitnah Nabi Yusuf, sampai akhirnya sang raja menjebloskan Nabi Yusuf ke penjara bersama dua pemuda lainnya. Ahli tafsir mimpi. Singkat cerita, setelah bertahun-tahun di penjara, sang raja Mesir bermimpi ada 7 ekor sapi betina yang gemuk dimakan oleh 7 ekor sapi betina yang kurus, 7 tangkai gandum yang hijau, dan 7 tangkai lainnya yang kering. Nabi Yusuf pun menafsirkan mimpi tersebut. Dikatakan bahwa negeri Mesir akan mengalami 7 kali masa subur dan 7 kali masa paceklik, sehingga disarankan agar raja menyimpan bahan makanan selama masa subur untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Sang raja mulai tertarik akan kehebatannya hingga memutuskan untuk mengeluarkan Nabi Yusuf dari dalam penjara. Nabi Yusuf bertemu kembali keluarganya. Nabi Yusuf diberikan kepercayaan oleh sang raja untuk mengelola bahan pangan yang akan disimpan selama masa subur dan juga distribusi bahan makanan tersebut selama masa paceklik. Sampai akhirnya masa kemarau panjang tiba. Dampaknya sangat dirasakan di seluruh wilayah Mesir, termasuk daerah di mana keluarga Nabi Yusuf berada. Mereka pun bertandang ke Mesir untuk meminta bantuan bahan pangan. Namun tak satu pun dari saudaranya yang mengenali Nabi Yusuf. Akhirnya, Nabi Yusuf meminta para saudaranya membawa Benyamin, adik bungsunya yang baik. Jika permintaan tidak dituruti, mereka akan pulang dengan tangan kosong. Dengan berat hati, Nabi Yakub harus merelakan Benyamin pergi ke ibu kota Mesir untuk meminta bahan pangan. Nabi Yusuf pun membuat rencana agar Benyamin bisa bertemu dengannya, yaitu memasukkan alat penakar beras ke dalam karung Benyamin. Saat hendak pulang, istana mengumumkan kehilangan alat penakar tersebut dan ditemukannya di dalam karung Benyamin. Alhasil, Benyamin harus ditahan meski saudara-saudaranya telah melakukan pembelaan. Setelah menceritakan semua yang terjadi pada sang ayah, saudara-saudara Nabi Yusuf kembali ke ibu kota dan memohon agar Benyamin dibebaskan. Pertemuan yang mengharukan. Sementara di Mesir, Nabi Yusuf memberitahukan siapa dirinya yang sebenarnya kepada Benyamin, juga saudara-saudaranya. Mendengar hal ini, para saudara Nabi Yusuf pun meminta maaf dan menyesal atas segala perbuatan yang dilakukannya. Kemudian Nabi Yusuf pun meminta para saudaranya pulang dengan membawa baju miliknya untuk diusapkan kepada wajah sang ayah. Dengan seizin Allah, sang ayah bisa melihat kembali. Setelah itu bertemulah sang anak dengan sang ayah. Akhirnya mereka tinggal bersama di istana Mesir dengan bahagia. Membangun keluarga baru. Suatu ketika Zulaikha yang telah ditinggal pergi selamanya oleh sang raja mendengar Nabi Yusuf diangkat menjadi pembesar kerajaan dan akan mengadakan inspeksi ke beberapa desa.
Maka Zulaika mempersiapkan diri bertemu dengan pujaan hatinya karena rasa cintanya tetap membara. Saat Nabi Yusuf sampai di suatu desa, Allah pun menakdirkan pada keduanya yang dipertemukan kembali, lalu terjadi perbincangan, hingga akhirnya mereka menikah dan bersama-sama tinggal di istana Mesir. Sobat finansialku, itulah kisah Nabi Yusuf yang bisa kita teladani, bersama terlebih dalam kesabaran menghadapi berbagai ujian, serta sifat pemaaf yang patut dicontoh. Jangan lupa juga, mungkin suatu saat nanti ada masa paceklik dalam hidup kita. Ingat, selama masa subur, jangan kita terlalu boros. Yuk rencanakan keuangan kamu sekarang. Oke, segitu aja video dari Midku. Sampai bertemu di video berikutnya. Bye-bye!